Oktaviana, saya dari program studi agroteknologi Universitas 17 Agustus 1945 BPI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang resistensi gulma. Nah, gulma sendiri di sini adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan. Karena gulma sendiri mengganggu pertumbuhan terhadap tanaman utama. Resistensi sendiri adalah di mana tanaman itu kebal terhadap herbisida yang digunakan untuk membunuh gulma yang sedang mengganggu tanaman utama. Nah, menurut dan paper pada tahun 2005 disampaikan bahwa resistensi herbisida didefinisikan sebagai kemampuan yang diturunkan dari biotip gulma atau tanaman untuk bertahan hidup dari aplikasi herbisida yang dosisnya biasanya akan mempengaruhi atau mematikan populasi yang normal. Sedangkan peningkatan resistensi herbisida disebabkan oleh tindakan manusia, terutama penggunaan pada pengaplikasian pestisida tanpa dilandasi oleh pengetahuan yang menyeluruh tentang sifat-sifat dasar pestisida kimia, termasuk pengembangan resistensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah resistensi. Resistensi pertama kali diumumkan pada tahun 1952. Nah, biotip dandelion dan warga resistensi. Yang kedua, secara umum pertama kali diumumkan di Washington itu pada tahun 1998. Dan resistensi herbisida diumumkan secara menyeluruh pada penjuru dunia itu dimulai pada tahun 1992. Di situ selama 20 tahun penggunaan herbisida dilaporkan terjadi resistensi gulma terhadap triazin dan kemudian pada tahun 1980-an terjadi pelaporan adanya gulma resisten terhadap herbisida kelompok penghambat ANS. Saya akan menjelaskan sedikit terjadinya proses resistensi. Nah, dalam tanaman, resistensi terjadi secara alami yang disebabkan oleh genetik yang ada dalam tumbuhan atau proses mutagenesis yang dihasilkan selama proses perjalanannya. Resistensi gulma terhadap herbisida pada gulma tahan herbisida dan gulma konvensional dalam menanggapi tekanan seleksi dari herbisida. Tanaman yang tahan tekanan seleksi dari herbisida akan terus-menerus bertahan hidup dan berproduksi. Dan jika seleksi oleh herbisida terus berlangsung selama beberapa generasi, biotip gulma tahan terus meningkat sampai dengan terlihat herbisida tidak lagi akan dapat mengontrol gulma dan muncul gulma resisten. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwa gulma dapat resisten karena penggunaan herbisida yang secara terus-menerus. Menurut pendapat Georgiou pada tahun 1983, faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan resistensi yaitu ada 3, faktor genetik, faktor biologi, dan juga faktor operasional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor genetik. Faktor genetik yaitu antara lain meliputi frekuensi, jumlah dan dominansi alel resisten. Yang kedua yaitu faktor biologi ekologi, meliputi perilaku gulma, jumlah generasi per tahun, keperidian, mobilitas, dan juga migrasi. Yang ketiga yaitu faktor operasional. Faktor operasional meliputi jenis dan sifat herbisida yang digunakan, jenis-jenis herbisida yang digunakan sebelumnya, persistensi, jumlah aplikasi dan stadium sasaran, dosis, frekuensi dan cara aplikasi, bentuk formasi, dan yang lainnya.
Faktor genetik dan biologi ekologi lebih sulit dikelola dibandingkan faktor operasional. Faktor genetik dan biologi merupakan sifat asli dari gulma tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju perkembangan resistensi adalah tingkat tekanan seleksi yang diterima oleh suatu populasi gulma. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme resistensi. Tanaman resistensi memiliki karakteristik tertentu dibandingkan tanaman yang rentan terhadap herbisida. Mekanisme yang dikenal resistensi terhadap herbisida itu ada 4. Penjelasan dari keempat mekanisme yang dikenal resistensi terhadap herbisida yaitu yang pertama, berubahnya target seed. Herbisida memiliki target aksi tertentu di mana ia bertindak untuk mengganggu proses atau fungsi tertentu dalam tanaman. Yang kedua, yaitu peningkatan metabolisme. Metabolisme dalam tanaman merupakan salah satu mekanisme tanaman yang digunakan untuk mendetoksifikasi senyawa asing seperti herbisida. Sebuah gulma dengan kemampuannya dengan cepat menonaktifkan herbisida yang berpotensi toksik sebelum mendapat capaian target seed di dalam tanaman. Yang ketiga yaitu kompartementalisasi atau penyerapan. Nah, beberapa tanaman yang mampu membatasi pergerakan herbisida dalam sel atau jaringan tanaman dapat mencegah senyawa yang dapat menyebabkan efek berbahaya bagi tanaman. Nah, di sini herbisida dapat dinonaktifkan baik melalui mengikat seperti pada molekul gula tanaman. Yang keempat, overekspresi protein target. Jika protein target di mana herbisida itu bertindak dapat diproduksi dalam jumlah besar oleh tanaman, maka efek dari herbisida itu menjadi tidak signifikan. Nah, terima kasih teman-teman semua. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang resistensi gulma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.